Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ridwanullahi alaihim ajma'in. Tsumma amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita di kitab Arba'in Nawawiyah karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, melanjutkan hadis yang kedua, hadis dari Umar radhiyallahu taala anhu. Dari kemarin sudah kita bahas tentang Islam, iman, kemudian ihsan. Nah, kemudian di sini rajul ataupun laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah melanjutkan pertanyaannya. Ia mengatakan, qala fa akhbirni 'anis saah, wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang as-saah, tentang hari kiamat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Tidaklah yang ditanya itu lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya saya yang ditanya ataupun kamu yang bertanya itu sama-sama tidak tahu perkara hari kiamat, kapan terjadinya, di mana awalnya dan sebagainya, tidak ada yang tahu. Ya. Sama-sama kita nggak ada yang tahu. Ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innallaha indahu ilmus sa'ah. Ya. Perkara tentang hari kiamat itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Ya. Tidak ada yang tahu selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka unik ataupun suatu hal yang lucu ketika ada seorang ataupun beberapa gelintir manusia di akhir zaman seperti ini mengatakan hari ataupun tahun segini akan terjadi kiamat dan semacamnya, akan terjadi hal-hal seperti ini. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja ketika ditanya, tidaklah yang di sini jawaban Rasulullah apa? Yang ditanya itu tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Bisa jadi malah yang bertanya lebih mengetahui daripada saya, kata Rasulullah. Nah, ya. Maka unik sekali kalau pada akhir zaman seperti ini ada orang yang mengatakan akan terjadi hari kiamat pada tahun segini dan segini. Ya. Padahal Allah sudah menjelaskan innallaha indahu ilmus sa'ah. Ya. Perkara hari kiamat itu hanya Allah yang tahu saja. Ya. Akan tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan di sini. Mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il. Kemudian orang tadi kemudian melanjutkan pertanyaannya, fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu kabarkan kepada saya tanda-tandanya. Amarah, ya. Kalau mungkin kapan terjadinya tidak ada yang tahu. Akan tapi kabarkan kepada saya kapan terjadinya, wahai Rasulullah. Ya. Kemudian Rasulullah di sini menjelaskan dua dari banyaknya tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat. Ya, cuma dua saja yang disebutkan Rasulullah di hadis ini. Di hadis lain banyak sekali. Ya. Qala antalidal amatu rabbataha. Yang pertama, Rasulullah memberikan salah satu tanda hari kiamat, antalidal amatu rabbataha. Seorang budak melahirkan tuannya. Ya. Seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Maksudnya apa? Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Salah satu tafsirannya adalah apa? Terlalu banyak ataupun semakin banyak penaklukan suatu daerah sehingga semakin banyak hamba sahaya yang didapatkan. Maka ketika si hamba sahaya ini melahirkan seorang anak yang mana ini adalah anak dari tuannya, ya, maka ketika anaknya lahir, seorang anak akan sesuai dengan kedudukan si bapaknya ini. Karena bapaknya orang yang merdeka, maka nanti anaknya juga merdeka. Tapi ibunya tetap menjadi seorang budak. Ini tafsiran yang pertama. Ulama lain mengatakan hampir seperti itu terjadi banyak futuhat ataupun penaklukan, ya, sehingga semakin banyak budak perempuan kemudian dijual belikan kemana-mana, tidak ada yang tahu. Sehingga ketika dewasa nanti, padahal aslinya budak perempuan ini mempunyai seorang anak, ya, karena budak perempuan ini jual kemana-mana, ya, akhirnya tidak ada yang tahu. Ketika dewasa anaknya membeli si ibunya ini. Ya.
Ini beberapa tafsirannya. Ya. Jadi ketika sudah terjadi seperti itu, ya, ada pula ya ulama-ulama kontemporer ataupun akhir-akhir ini menafsirkannya sebagai apa? Ketika seorang anak dia ngelunjak ibaratnya, ya, sama orang tuanya ndak ada tata keramanya sama sekali. Sama orang tuanya memperlakukan orang tuanya seakan-akan orang tuanya niki ya pembantu dia. Naudzubillah. Ya. Padahal Rasulullah SAW mengatakan ya, rohima anf, sungguh rugi sekali. Ya. Siapa wahai Rasulullah yang merugi itu? Orang yang mendapati kedua orang tuanya dalam keadaan sudah sepuh, salah satunya ataupun dua-duanya mendapati mereka sudah sepuh, walam yudkhilhil jannah. Akan tapi ya dia ya mendapati orang tuanya sudah sepuh tidak bisa menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Maksudnya seperti apa? Kondisi orang tua yang sudah sepuh itu adalah waktu terbaik untuk anak untuk berbakti. Itu waktu terbaik. Oke. Tapi ya, ini tidak bisa menyebabkan orang tersebut masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena dia tidak ngurusi orang tuanya niki. Ya, membiarkan orang tuanya terserah seperti apa. Nah, ini juga beberapa tafsiran dari para ulama-ulama. Baik, itu salah satu tanda pertama hari kiamat yang disebutkan Rasulullah di hadis ini. Kemudian yang kedua, wa antarul hufatal uratal ala ri'asya yatatawaluna fil bunyan. Engkau melihat nanti di akhir zaman ya. Al-hufah itu adalah orang yang tidak pakai sendal, nyeker. Nggih. Niku al-hufah. Wa antarul hufah al-urah. Engkau akan melihat orang yang dulunya nyeker kemana-mana tidak sendalan. Nggih. Mungkin kalau zaman sekarang sudah jarang, sudah jarang, ya. Ya mungkin kalau kembali ke 50 tahun lalu, meskipun saya belum lahir, jenengan-jenengan yang sudah merasakan 50 tahun yang lalu, ya, mesti masih banyak sekali, ya. Masih banyak sekali orang yang nyeker, ya. Kata Rasulullah, wa antarul hufatal urah. Engkau akan melihat orang yang nyeker, kebiasaannya nyeker, tidak pakai sendalan, ya. Al-urah, telanjang dada, tidak pakai baju, ya, karena saking miskinnya ya, buat beli baju itu tidak cukup ya, saking miskinnya. Al-hufat al-urah al-alah, orang yang fakir. Jadi orang yang tidak pakai sendalan, mboten kelamben, terus dia orang yang fakir miskin ya. Dulunya seperti itu ya. Tapi kata Rasulullah, prediksinya Rasulullah sudah dikatakan 1400 tahun yang lalu. Kata Rasulullah, napa? Engkau akan melihat orang yang dengan ciri-ciri seperti itu, ri'a asya, dia penggembala kambing aslinya. Okay. Ini ma'ruf sekali di kalangan Arab itu, ketika seorang menggembalakan kambing itu orang yang sangat miskin. Orang miskin, orang tidak punya apa-apa. Ya. Yatatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Saat ini kita sudah lihat ya, di kalangan mungkin kita lihat ke Timur Tengah sana ya, bagaimana negara Dubai, negara Saudi dan semacamnya, rata-rata Timur Tengah ya. Kita kalau kembali kepada 50 tahun yang lalu ya, itu seperti itu. Ketika guru-guru kami dulu masih belajar ke Timur Tengah, itu seperti itu. Kata guru kami, mereka itu orang-orang yang miskin, tidak punya apa-apa, negaranya itu gersang sama sekali. Tidak ada tumbuhan, ya. Mau makan itu susah. Kerjaan mereka ya. Kalau yang miskin otomatis cuma gembala kambing milik orang lain, bukan punya sendiri. Ya. Lah kok kalau lihat kita zaman sekarang niki tahun 2000-an niki, ya, gedung tertinggi sudah ada di Dubai. Ya. Katanya sebentar lagi Saudi juga akan membuat sebuah gedung ataupun hotel tertinggi di dunia. Waliyadzubillah. Ini ciri ataupun tanda dari hari kiamat yang diprediksi oleh Rasulullah, ya tatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Ya. Di hadis lain di Ibnu Majah dikatakan yatabahuna fil masajid, mereka berlomba-lomba dalam membangun masjid, tapi kosong. Nah, ini yang bahaya di sini. Karena itulah ya, sunnahnya itu ketika di suatu daerah sudah ada masjid besar, harus memakmurkan masjid tersebut. Tidak perlu membangun terlalu banyak masjid yang ujung-ujungnya nggak kosong. Ya.
Dan di hadis lain Rasulullah juga mengatakan la tuzahrafunna kama zahrafatin al-yahud kana isahum. Ya. Kalian juga akan berlomba-lomba dalam menghias masjid sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani menghias tempat ibadah mereka. Ini salah satu tanda hari kiamat juga. Jadi tanda hari kiamat itu sangat banyak sekali. Ya. Nah, itu 2 tanda hari kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah di hadis ini. Kemudian di akhir hadisnya itu mantolaqa. Ya. Kemudian setelah pertanyaan tadi selesai, orang tersebut pergi. Tsumman talaqa falabithtu maliya. Tsumma qala li ya Umar atadri man sa'il. Ya. Kemudian orang tersebut selesai pertanyaannya kok pergi langsung. Ya. Tidak berapa lama, ya. Dicari itu tidak ada. Ya. Mana orang tadi? Ya, di hadis lain Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, "Ruddu alayya." Kembalikan atau panggil lagi orang tadi. Ya. Kata Rasulullah. Akan tapi para sahabat tidak menemukannya. Ya. Maka dari sini Rasulullah mengatakan, "Qala ya Umar, atadri man sa'il?" Wahai Umar bin Khattab, kamu tahu enggak yang bertanya tadi itu siapa? Kata Umar bin Khattab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nah, ini jawabannya para sahabat ketika ditanya tidak tahu permasalahan, mereka menjawabnya Allah wa rasuluhu a'lam. Kalau kita jawabannya napa? Wallahu a'lam. Napa bedanya? Karena napa? Karena para sahabat menjawab Allah wa rasuluhu a'lam karena pada saat itu Rasulullah masih hidup. Ya. Karena sekarang tidak ada, kita cukup menjawab Allahu a'lam. Ya. Ini zuhudnya para sahabat ketika tidak tahu sama sekali terhadap suatu permasalahan, mereka akan mengembalikannya kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Berbeda dengan akhir zaman. Nah, tanda akhir zaman juga seperti itu. Ketika ditanya, ada orang yang tidak tahu ilmunya ditanya seperti apa, ya, terutama dalam permasalahan agama, mereka akan menjawab dengan ilmu yang mungkin sedikit yang mereka miliki. Dan ini salah satu tanda akhir zaman. Ya. Ittakhadhan nas ru'usan juhal. Ya, pada akhir zaman orang-orang itu akan menjadikan seorang yang bodoh, tidak tahu ilmu, untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, ini kan akhir zaman juga. Nah. Kata Umar bin Khattab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu siapa orang tadi. Kata Rasulullah SAW, qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan permasalahan agama kalian, agama Islam. Ya. Semua yang tadi disebutkan, Islam, iman dan ihsan, dan kemudian tentang perkara hari kiamat, ya, itu adalah merupakan perkara dalam agama kita yang dijelaskan oleh Jibril, yang mana tadi menyerupai seorang manusia. Ya. Dan paling sering Jibril alaihissalam ketika menyerupai seorang manusia, paling mirip adalah dengan salah satu sahabat Rasulullah yang namanya Dihiyah al-Kalbi. Ya. Kenapa? Karena Dihiyah al-Kalbi ini salah satu sahabat Rasulullah yang paling ganteng. Ya. Karena mesti ketika Jibril menyerupai seorang manusia, ya, ketika ingin menyampaikan suatu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dia akan menyerupai dengan orang yang paling baik, yang paling rupawan, yang paling indah dalam pandangan manusia. Ya. Maka salah satunya adalah Dihiyah al-Kalbi, salah satu sahabat Rasulullah yang terkenal paling rupawan. Ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kita cukupkan sekian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.